Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sirika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Jembatan Barelang merupakan salah satu jembatan terangker di Indonesia, di mana jembatan Barelang ini berada di Kota Batam, Kepulauan Riau. Mengapa dikatakan sebagai salah satu jembatan terangker di Indonesia? Karena jembatan Barelang ini memiliki beberapa cerita mistis yang akan saya bawakan pada sore hari ini. Namun, sebelum saya menceritakan beberapa cerita mistis yang terjadi di jembatan Barelang, saya ingin menyampaikan sedikit tentang sejarah jembatan Barelang yang saya ketahui. Di mana jembatan Barelang ini adalah singkatan atau penghubung dari 3 pulau, yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Jadi jembatan Barelang ini terdapat 6 jembatan sebagai penghubung, yaitu jembatan 1, 2, sampai jembatan 6. Jembatan Barelang ini dibangun oleh Bapak Presiden RI yang ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie. Makanya orang-orang Batam biasa menyebut jembatan Barelang adalah sebagai jembatan B.J. Habibie. Di mana jembatan Barelang ini dibangun pada tahun 1992 hingga tahun 1998. Jadi selama 6 tahun untuk proses pembangunan jembatan Barelang ini. Dan jembatan Barelang ini memakan biaya sekitar 400 miliar rupiah. Yang uniknya lagi, apabila membangun sebuah jembatan atau gedung-gedung yang terbilang megah, itu pasti menggunakan insinyur-insinyur dari luar negeri. Nah, jembatan Barelang ini itu tidak menggunakan insinyur-insinyur dari luar negeri. Tidak ada campur tangan orang luar negeri. Tetapi pembangunan jembatan Barelang ini murni dilakukan oleh insinyur-insinyur yang berasal dari Indonesia. Jadi dari awal hingga jembatan Barelang ini berdiri, itu semuanya pembangunannya, arsitekturnya itu semua berasal dari lulusan-lulusan terbaik dari Indonesia, yaitu insinyur dan arsitektur terbaik dari Indonesia. Itulah sedikit kisah dari sejarah dari jembatan Barelang yang saya ketahui. Mengapa jembatan Barelang ini menjadi salah satu jembatan yang terangker di Indonesia? Saya akan menceritakan ada 3 cerita mistis yang saya ketahui. Cerita yang pertama, jembatan Barelang ini merupakan jembatan untuk orang mengakhiri hidupnya. Jadi jembatan Barelang ini termasuk tempat yang paling banyak terjadi seseorang yang mengakhiri hidupnya. Tercatat ada sekitar 15 sampai 20 orang yang mengakhiri hidupnya di jembatan Barelang ini. Semuanya itu tidak murni bunuh diri. Sebagian yang bisa selamat dari jembatan Barelang ini mengatakan bahwa ada bisikan gaib yang menyuruh seseorang apabila memandang ke bawah jembatan Barelang untuk terjun ke jembatan Barelang itu. Dan hal ini pun pernah saya rasakan. Saya pernah berdiri di atas jembatan Barelang dan memandang ke bawah. Saya merasakan bisikan-bisikan aneh yang membuat saya seakan-akan ingin terjun ke bawah jembatan Barelang. Dan memang benar, cerita-cerita orang kalau di jembatan Barelang itu, setiap orang yang berdiri di sana mereka akan mendapatkan sebuah bisikan-bisikan mistis, bisikan-bisikan gaib yang membuat orang tersebut akan terjun ke dalam jembatan Barelang itu dan meninggal dunia. Ada sebuah kejadian, seorang anak bapak-bapak yang lagi selfie di jembatan Barelang itu terjatuh dari jembatan Barelang, tetapi dia selamat karena dia merasa pada saat dia selfie itu tubuhnya itu didorong oleh angin yang sangat kencang sekali. Itu cerita yang pertama.
cerita yang kedua, ada 2 orang anak muda yang ingin uji nyali di jembatan Barelang. Jadi mereka ingin terjun dari atas ke bawah dengan tujuan untuk uji nyali. Jadi siapa yang berani? Nah, 2 anak muda ini, yang satu hilang tidak ditemukan, yang satu lagi dalam keadaan kritis. Seperti itu. Itu cerita yang kedua, mistis yang kedua. Nah, ada lagi seorang pengendara motor yang kebetulan dia akan mengunjungi rumah temannya di jembatan 3 Barelang. Nah, di sepanjang jalan dari ketika dia memasuki jembatan 1, jembatan 2, jembatan ketiga, itu dia seakan-akan ada yang sesosok orang berdiri. Ketika dia masuk ke jembatan kedua, juga ada sosok orang berdiri yang seakan-akan memanggil dirinya. Tetapi karena dia merasa sudah sangat malam dan itu mungkin bukan manusia, jadi dia terus saja mengendarai motornya. Itu cerita mistis yang terjadi di jembatan Barelang. Cerita mistis yang kedua, tidak boleh mengambil buah-buahan yang tumbuh di dekat jembatan Barelang, terutama buah mengkudu. Ada sebuah cerita, satu keluarga yang lagi tamasya dan tujuan mereka itu ke kampung Vietnam. Otomatis keluarga itu jalannya itu melewati jembatan 1 sampai jembatan 6 Barelang. Nah, sang bapak ketika melihat ada pohon mengkudu yang buah-buahnya banyak bertebaran, dia mengambil buah mengkudu itu 1 kantong. Jadi diambilnya buah mengkudu itu 1 kantong. Ketika menuju perjalanan pulang, mereka mengalami sebuah kejadian mistis, di mana mobil mereka itu hampir mengalami kecelakaan karena setirnya tidak bisa diputar. Jadi kaku setirnya itu. Begitu. Sebenarnya bapak ini tahu akan cerita ini, bahwa tidak boleh mengambil buah mengkudu di dekat jembatan Barelang, tapi dia nekat, dia masih mengambil buah mengkudu itu. Sepanjang perjalanan pulang, anak dari bapak ini terus menangis, tidak mau berhenti sampai mereka sampai ke rumah. Dan ketika sang bapak masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu mereka keluar. Nah, keluarga dari bapak itu melihat bapak itu diikuti oleh seorang nenek tua yang terus mengikuti kemana bapak itu berjalan. Akhirnya, karena sering mengalami kejadian-kejadian yang mistis, bapak ini mendatangi orang pintar dan menanyakan kenapa kejadian ini terjadi setelah mereka pulang dari jembatan Barelang. Nah, akhirnya orang pintar itu mengatakan bahwa bapak ini harus mengembalikan buah mengkudu yang diambilnya itu ke tempat semula. Jadi buah mengkudu ini harus dikembalikan segera ke tempat semula kalau bapak ini ingin selamat dan tidak diikuti oleh nenek-nenek berjubah putih yang sudah dari jembatan Barelang itu. Akhirnya bapak ini mengembalikan buah mengkudu itu ke jembatan Barelang. Dan setelah dikembalikan buah mengkudu itu, keluarga mereka, bapak ini tidak lagi diteror oleh hal-hal mistis. Itu cerita mistis yang kedua. Cerita mistis yang ketiga, bahwa di jembatan Barelang itu, di sebuah desa yang saya sudah lupa namanya, itu terdapat pohon bambu cabang 7. Nah, untuk orang yang mempunyai indera keenam, mereka akan bisa melihat kalau bambu cabang 7 itu dijaga oleh 7 ular yang badannya sebagian manusia, sebagian ular. Itu untuk orang yang mempunyai indera keenam yang bisa melihat hal-hal gaib. Jadi bambu cabang 7 itu hanya ada di desa tersebut. Dan saya lupa nama desanya apa. Yang jelas desa itu dekat dengan jembatan Barelang. Nah, untuk bambu cabang 7 ini, apakah itu sebuah fenomena alam ataukah memang ada cerita-cerita mistis di balik cabang 7 itu? Dan itu walau alam.
Kardi. Itulah 3 cerita mistis yang saya ceritakan di sini tentang jembatan Barelang. Akan tetapi, walaupun jembatan Barelang termasuk jembatan yang angker, setiap akhir pekan itu ramai orang di pinggir, duduk-duduk di pinggir jembatan Ampera itu. Karena di sepanjang jembatan, maaf bukan jembatan Ampera ya. Mungkin kalau saya berasal dari Palembang jadi saya salah sebut terus. Mau saya, walaupun jembatan Barelang itu ada merupakan jembatan terangker, termasuk jembatan angker, ketika akhir pekan, hari Sabtu, Minggu atau hari-hari libur, itu di pinggir jembatan Ampera itu selalu banyak orang yang duduk-duduk, berfoto, selfie, berjualan, banyak orang berjualan jajanan, ya kan? Termasuk saya juga sering bersama keluarga jajan jagung bakar di sana. Jadi walaupun jembatan Barelang itu adalah jembatan angker, setiap akhir pekan itu tetap ramai dikunjungin orang. Jadi seperti itu. Itulah cerita yang bisa saya bawakan sore hari ini tentang jembatan Barelang, termasuk kisah-kisah mistisnya tentang jembatan tersebut. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.